Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan testimoni dari Rahmat Gunawan 4659. Saya adalah penarik becak motor. Alhamdulillah sampai saat ini masih mendawamkan bacaan sholawat. Setiap selesai sholat fardu seperti sholat maghrib 1000 kali saya baca sholat Jibril dan baca surat Al-Waqiah. Alhamdulillah soal rezeki tetap lancar. Terkadang dapat 300.000 sehari. Sangat berkah rezeki dan selalu terhindar dari musibah. Inilah testimoni dari saudara kita Rahmat Gunawan. Memang keberkahan itu seperti yang udah beberapa kali saya bilang, orang yang membaca salawat Allah akan menyampaikan kepada dia sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kama qala Rasul, ketika sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, berapa kali saya membaca salawat kepada engkau, masih tak terserah engkau, kata beliau. Kalau gitu ya Rasulullah, saya baca sekitar sepertiga, masih tak terserah engkau. Apabila engkau tambah fakhairul laka, maka itu lebih baik. Kalau gitu ya Rasulullah, saya baca 50%, kurang lebih kira-kira begitulah, setengahnya saya baca dari doa-doa saya, dari waktu saya baca sholawat. Terserah engkau, kalau engkau tambah itu lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, saya baca semua 100% aja. Izan, kalau begitu beliau bersabda, kalau engkau lakukan itu semua, engkau baca salawat terus menerus, maka engkau akan Allah anugerahi 3 hal. Pertama, Allah sampaikan hajat-hajatmu. Kedua, Allah datangkan rezekimu. Ketiga, Allah hapus dosa-dosamu. Nah, inilah yang banyak kita amalkan, ya, kita inginkan sebenarnya hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah, rezeki kita diantarkan dari arah yang kita nggak pernah sangka, dan juga dosa-dosa kita diampuni. Inilah keberkahan dari orang-orang yang selalu mendawamkan membaca sholawat. Sholawat Jibril juga boleh, cuma kalau sholawat Jibril bacanya jangan sedikit, 50.000 kali, 30.000 kali, jangan kurang dari itu. Apabila kita sambil sekali duduk, maka akan lebih terasa lagi, dan masanya lama. Saya kan udah mengamalkan berkali-kali yang seperti ini, dan juga alhamdulillah ada aja rezeki yang gak pernah saya sangka. Tapi apabila kita mau, kita membaca sholawat, karena sholawat Jibril ini memang ada di dalam doa. Ketika kita membaca doa kunut, kan ada di akhir kalimat kita subuh, wa sallallahu ala Muhammad, ya kan, ada kan. Makanya sholat Jibril ini dibawa dalam sholat subuh ketika kita membaca doa kunut. Lalu kalau kita mau, kita membaca salawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bacalah 1000 kali. Kalau kita baca 1000 kali, nanti setelahnya kita berdoa, apa doa keinginan kita. Lalu kita baca lagi 100 kali, lalu kita baca doa lagi, lalu kita ulang lagi baca salawatnya, lalu kita baca doa lagi. Terus menerus begitu. Dengan begitu mudah-mudahan kita harapkan doa-doa kita dikabulkan. Karena doa-doa yang ada di antara sholawat, insya Allah doa-doa itu adalah doa-doa yang terijabah. Sedangkan doa-doa tanpa diikuti dengan sholawat, maka doa-doa itu tidak akan naik ke hadirat Allah. Doa-doamu akan terhalang apabila akan berputar-putar antara langit dan bumi apabila engkau tidak membacakan sholawat. Memang kita merasa lama karena kita tungguin. Maka dari itu kita amalkan aja, nggak usah ditungguin. Terus kita amalkan. Makanya jangan udah waktu kepepet, udah tinggal sedikit lagi baru kita amalkan. Itu cara yang nggak betul. Kalau ada maunya, kita minta kepada Allah, lalu kita merasa lama. Lalu kita merasa kok nggak dikasih, padahal saya udah begini, saya udah begitu. Ya karena kita tungguin. Padahal salawat itu menghapus dosa-dosa kita. Nah, kita nggak sangka kan. Kalau kita merasa doa kita sulit dikabulkan, ingat dulu apa yang pernah kita lakukan. Kalau kita mau membaca salawat aja itu udah bagian daripada rezeki. Itu udah bagian, karena tidak semua orang mau membaca salawat itu. Karena apa ya, itulah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Ya yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang enggak dia duga-duga, yang dia enggak sangka-sangka. Maka dari itu membaca salawat, membaca Al-Quran, termasuk surat Al-Waqiah, termasuk Yasin, surat Yasin, itu semua bagian daripada takwa.
mengerjakan sholat sunat rawatib sebelum subuh, sebelum sholat qobliyah ba'diyah yang ada. Karena ada juga yang tidak ada ba'diyahnya, seperti subuh kan tidak ada ba'diyah. Nah, kemudian juga maghrib kan tidak muakkadah, qobliyahnya tidak muakkadah karena waktunya mepet, waktunya cepat. Kalau kita mampu kita kerjakan, kadang-kadang maghrib ini cepat waktunya, sebentar aja udah waktu maghrib. Apabila kita mau datang ke tempat-tempat berjamaah di masjid, di musola, insya Allah lebih barokah lagi. Karena jarang juga orang yang mau begitu. Susah, hanya orang-orang tertentu aja yang mengetahui fadilahnya. Dan kadang-kadang kita juga ada kesusahan. Kadang-kadang kita sakit, jalan jauh, nggak sehat, segala macam ada aja. Maka dari itu, bagian daripada takwa juga adalah memperkuat ibadah kita kepada Allah. Sehingga orang-orang yang seperti itu, pertolongan Allah gampang datang. Sebagaimana yang udah pernah saya sampaikan dalam channel ini di video-video sebelumnya. Apabila ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang itu semua, silakan dicari aja di playlist video-video saya membahas tentang ini. Rata-rata semua video saya mengajak untuk banyak beribadah, termasuk membaca salawat, membaca surat Al-Waqiah, sholat tepat waktu, jangan ditunda-tunda, juga termasuk melarang kalau bisa tidak boleh apa itu sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang melanggar perintah Allah, terutama urusan rezeki, misalnya riba, misalnya curang. Nah, inilah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Adalah testimoni dari saudara kita yang telah menyampaikan kepada kita. Mudah-mudahan rezeki itu kan bukan datang dari yang kita cari aja. Kadang-kadang yang kita cari, kalau zaman dulu Zainuddin Amjad bilang, kita cari rezeki, kita ukur-ukur tanah orang. Ya memang gak dapat, mau bagaimana. Tapi ketika kita ada di rumah, kalau sampaikan rezeki kita. Makanya seorang ulama mengatakan membaca surat Al-Waqiah itu setara dengan bekerja 24 jam. Nah, inilah sambil bekerja. Dulu sambil bekerja, sambil kita juga memohon kepada Allah. Jangan nantang Allah, saya jadi tukang parkir aja 2 jam udah dapat duit. Ya makanya begitu, nggak berubah-ubah nasibnya. Begitu-begitu aja. Ngapa ya? Karena nantang Allah. Jangan seperti itu, karena rezeki Allah akan datangkan pada hamba-hambanya yang takwa. Rezeki yang apa tuh? Yang berkah. Orang kafir juga diberikan rezeki. Orang suka nantang Allah juga diberikan rezeki. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Cuma keberkahan barangkali yang nggak ada sama dia. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba barang hilang. Udah banyak banget bukti di depan. Ketika saya masih kecil-kecil sampai masa muda, orang-orang yang dulu kaya raya, yang orangnya tidak nyambung silaturahim, menyepelekan ibadah, ujung-ujungnya mereka pada akhir hayatnya bukan hanya susah, jatuh miskin, nggak bisa bangun lagi, kalau bisa sampai mati. Jangan sampai ada yang seperti itu, karena saya udah ngelihat berkali-kali. Maka dari itu, mudah-mudahan kita tetap berada di jalur yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ama ya aba ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah orang yang diajak masuk surga kok nggak mau? Man atau ani, siapa yang mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti apa yang kusampaikan, dakhalal jannah, dia akan masuk surga, akan masuk surga. Wa man asoni, siapa yang nggak ikut apa yang aku sampaikan, faqad aba, sungguhnya dia udah tidak mau diajak masuk ke dalam surga. Jangan lupa kita terhadap ayat Quran yang Allah sampaikan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari din, mencari ajaran, mencari kepercayaan, mencari pegangan, mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima di akhirat nanti, dan termasuk orang-orang yang merugi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan dan berkahnya, ada hikmahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saudara kita, rezeki itu datang dari mana aja yang Allah kehendaki. Dan Allah menghendaki rezeki itu kepada siapa hamba-hambanya yang berkah. Yang tidak berkah juga dikasih pada orang-orang yang namanya sunatullah, tetap dikasih. Apabila kita usaha, tetap dikasih, cuma keberkahannya yang nggak ada. Kalau keberkahan yang nggak ada, nanti jadi penyakit, nanti jadi masalah di kemudian hari. Kita aja yang nggak merasa. Supaya kita mengambil itibar, dan mengambil pelajaran dari semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Terima kasih abang yang sudah testimoni, yang sudah menyampaikan komentar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita belajar dari sini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.